Bikin video pembelajaran cukup dengan aplikasi yang super kecil, cuman 3 megaan aja. Dan aplikasi itu bisa dijalankan di semua operating system Windows. Dari mulai Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Semuanya bisa. Jadi spek laptop kalian sejadul apapun, dia bisa kerja, dia bisa dipakai. Gitu ya. Oh ya, ini adalah video tutorial ke-256. Jadi sudah ada 256 video tutorial yang bisa kalian pelajari. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Kita mulai aja video ke-256 ini. Membuat video pembelajaran rekam layar dengan aplikasi yang super kecil, super ringan, dan Selamat dia pagi, bisa selamat aktif siang, di selamat sore, semua selamat platform malam. Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, bagi kawan-kawan yang belum nonton video yang lalu, video di 255, bisa cek juga aplikasinya sebetulnya sama. Dia bisa capture gambar dengan aplikasi yang super kecil, bisa dipakai di semua PC, dan ini dengan aplikasi yang sama seperti yang kemarin di 255, kita gunakan untuk capture screen atau untuk rekam layar. Jadi silahkan cek aja di video yang itu, yang ada di atas nih. Linknya saya taruh di atas ya. Atau kalau kawan-kawan ngecek di YouTube kanal saya, tulis aja di bagian YouTube Mufid Fastone, aplikasinya namanya Fastone. Sudah pernah saya bahas untuk serial di bawahnya, seri 8. Jadi di seri 8 sudah pernah saya bahas ini sampai dengan beberapa part di video 188, 170 dan video yang lainnya. Ini versi yang di atasnya, versi 9. Saya akan kupas tuntas di sesi kali ini ya. Pelan-pelan saya akan coba bahas. Untuk masalah instalasi dan sebagainya, cek aja di part sebelumnya di video 255. Oke, aplikasinya ini namanya Fastone Capture dan saya menggunakan seri ke 9 ya. Oke, saya menggunakan seri 9. Di seri 9 di versi sebelumnya, maaf, di video sebelumnya saya bahas tentang menu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 menu. Sekarang saya bahas yang ini, menu ke-8. Menu ke-8 yaitu nih, kalau diarahkan ada tulisannya screen recorder. Begitu saya klik, maka aplikasi ini settingannya ini. Jadi kita bisa merecord screen dari tampilan apa yang ada di layar, yang kayak saya buat sekarang nih, lagi saya buat kayak sekarang kan saya merecord layar, merekam layar untuk saya jadikan sebagai video. Nah, di sini ada pengaturan yang pertama adalah record screen, di mana record screen-nya ada settingan sama kayak yang kemarin pada saat kita capture screen, itu ada rectangular, fix sampai dengan full screen without taskbar dan full screen. Biasanya yang saya pakai adalah full screen without taskbar. Jadi ada taskbar di bawahnya, ada kayak tulisan ini, tulisan explore, ini tulisan Chrome dan sebagainya, itu nggak muncul, nggak ikut terekam. Jadi recordnya kita bagus. Selanjutnya di sini ada settingan record audio, pastikan audionya di checklist, dicentang. Setelah itu saya akan masuk di bagian menu option. Saya terangkan satu persatu biar lebih jelas ya. Nah, jadi yang pertama di sini ada settingan video. Di mana di settingan video ini, saya arahkan ke bawah aja. Di mana di settingan video ini ada tulisan frame rate atau frame per second. Frame per second FPS-nya dia lumayan bagus walaupun aplikasinya kecil. Dia bisa 30 FPS mentok. 30 fps maksudnya adalah 30 frame per second. Jadi aplikasi ini bisa mengcapture sebuah video dalam 1 detik itu bisa 30 frame. 30 frame dalam 1 detik. Jadi videonya makin halus. Terus di bagian bawahnya
capture mouse pointer. Capture mouse pointer adalah ini, mouse pointernya mau ikut direkam apa tidak. Kalau tidak suka, nggak usah. Kalau suka di checklist. Terus ada highlight. Highlight mouse pointer itu adalah, jadi mouse kita itu kayak ada hotspotnya, kayak ada highlightnya, ada warna spotnya dia. Setelah itu ada highlight mouse click. Highlight mouse click yang dimaksudkan adalah begitu kita klik mouse, maka ada highlightnya. Perlu apa tidak? Silakan, opsional ya. Biasanya saya enggak. Biasanya itu tinggal suka-suka kalian, suka-suka kawan-kawan aja. Terus ke kanan ada quality. Quality videonya ada 3 opsi. Dari mulai good, better, sama best. Ini tentang resolusi ya. Kalau yang tadi tentang FPS, sekarang tentang resolusinya. Bisa good, better, sama best. Kalau mau dibuat ke best, ya nggak apa-apa juga. Karena begitu bikin best, maka semakin bagus juga resolusinya. Terus ada zoom ratio. Aplikasi ini bagus. Dia bisa nge-zoom in sama nge-zoom out. Karena dalam membuat sebuah video, misalkan atau merecord screen, kita perlu untuk hal yang kayak gitu. Sehingga kalau misalkan dipakai dalam sebuah video pembelajaran, jadinya itu enak. Anak akan fokus ke titik atau ke zoom yang tadi. Lanjut, audio. Di bagian record audio, pastikan recordnya dicentang karena kita akan merecord suara yang ada di screen tadi. Kalau gambarnya video dengan nggak pakai suara ya silakan di unchecklist. Selanjutnya mikrofon. Record audio ada 3 opsi, yaitu mikrofon, speaker, sama mikrofon plus speaker. Saya bahas satu persatu. Kalau memilih mode mikrofon, berarti hanya suara kita saja yang ikut rekam. Suara saya aja yang ikut rekam. Suara kita, sorry. Kalau milih mode speaker, maka sekencang apapun kita ngomong, nggak ikut rekam. Karena modenya mode speaker, berarti suara yang keluar dari komputer kita. Suara musik, suara apa yang keluar, itulah yang ikut rekam. Kalau memilih mode dua-duanya, microphone plus speaker, suara in sama suara out. Suara kita sekaligus suara yang ada dari dalam komputer kita. Quality juga ada 3, ada good, ada better, ada best. Quality suara. Terus record mouse click sound. Kita mengklik mouse, ini mouse kita diklik, itu bunyi klik gitu ya. Itu mau ikut terekam atau tidak? Kalau tidak, nggak usah di checklist. Kalau perlu di checklist saja. Saran saya nih, ini penting nih, penting. Saran saya ketika kita klik volumenya jangan 80. Saya pengennya ada suara ceklik, tapi settingan saya menurut saya jangan 80. Karena kalau 80 bunyinya nggak ceklik lagi, tapi ceklak, kencang suaranya. Jadi biasanya saya buat ke 10 aja. Terus ada hotkeys. Hotkeysnya untuk defaultnya ada 2, yaitu zoom in, zoom out, sama pause, resume. Ini bawaannya bisa diganti apapun. Kalau misalkan nggak suka, F5 nya saya ganti, tinggal mencet tombol apa. Misalkan saya sukanya Z, saya mencet tombol Z, maka begitu mencet Z nanti dia videonya akan ngezoom. Output, keluaran dari apa namanya si Faston ini, keluarannya outputnya adalah WMV, Windows Media Video. Ini ada checklistnya. Kalau mau di save, apa mau ditonton, mau send email, atau mau edit video, bisa editing video loh, sedikit tapi ada sedikit editing. Terus biasanya saya enggak lah, ini saya unchecklist semua, outputnya udah, notificationnya udah. Oke, clear. Kita akan praktek membuat sebuah rekam sebuah video. Misal saya ingin membuat sebuah video dari sebuah video. Maksudnya begini, jadi rekam layar itu tidak harus sebuah layar apa. Misalkan saya akan mencoba membuat sebuah video dari sebuah video, misal ya. Misal ada video dari YouTube ini, video YouTube yang akan saya coba play, yang akan saya coba rekam menjadi sebuah video yang lain, langsung offline. Contoh misalkan ada video ini, video ke berapa nih ya? Video mainan baru saya kemarin yang saya coba bikin. Nah, di video ini saya akan coba rekam menggunakan Faston. Caranya adalah saya menggunakan mode yang ini, rectangular region. Rectangular region saya bisa select areanya. Ini begitu saya klik rectangular region. Setelah itu, oh ya sebentar. Pastikan bahwa di bagian ini nih, di bagian menu ini, di bagian menu saya kecilan dulu. Di bagian menu microphone ini, record audio ini, pastikan bahwa perangkat yang kawan-kawan punya itu sudah terinstall dengan baik. Contoh, ceknya di bagian ini. Begitu saya klik record audionya, saya checklist, di sini ada pengaturan untuk pengaturan untuk apa namanya audio device setting. Begitu saya klik,
pastikan bahwa ini ada cek, ini sudah ada bar naik turun menunjukkan bahwa suara kita sudah terekam oleh sistem. Jika belum, hubungi teknisi, siapa tahu ada mikrofon yang belum hardware-nya tidak bagus, sudah rusak misal, atau mungkin instalasinya yang tidak pas. Kalau memang perlu, boleh pakai tambahan mikrofon atau menggunakan clip-on, silahkan. Lanjut ya. Nih, misalkan kembali ke yang ini tadi. Misalkan saya pengen merekam sebuah video menjadi video yang baru, tidak perlu saya download misalkan. Saya menggunakan mode yang ini, rectangular region. Setelah itu saya klik record. Saya select areanya, ini ada warna merah ini. Klik kirinya ditahan. Setelah itu saya select areanya. Saya lepaskan. Terlihat bahwa ada kotak warna merah, berarti saya merekam area yang berwarna merah ini. Terlihat bahwa di sini audio saya sudah bagus nih. Cek, sudah bagus. Setelah itu, saya akan coba klik start untuk memulai proses perekaman. Saya klik start, ininya saya play. Saya coba ya. Saya klik start. Setelah itu saya play. Start. 1, 2, 3. Jadi sesi kali ini saya akan membahas tentang ini. Saya punya mainan barusan dikirim dari toko online. Mainan baru apa? Kita ulas bareng-bareng ya. Kita langsung unboxing ya. Ini kendali kita ada di sini. Kendali kita ada di bagian kuning di bagian bawahnya tadi. Ini adalah kendali untuk play, untuk resume, untuk save ataupun untuk discard. Begitu saya klik resume, maka akan melanjutkan lagi proses perekaman. Jika saya klik save, maka akan tersimpan hasilnya kita. Jika kita klik discard, maka hasil dari recording kita langsung auto delete. Saya akan coba klik save. Save. Hasilnya, nah hasilnya secara default, secara bawaan dia tersimpan di dokumen. Nih, save as tipenya berupa Windows Media Video. Apakah Windows Media Video kompatibel dengan Android? Sangat kompatibel. Tinggal di share, insya Allah di Android bisa langsung dijalankan. Saya akan namai, misalkan saya namai coba. Setelah itu saya klik save. Maka hasil kita sudah langsung jadi. Kita coba cek di bagian My Document. Di bagian My Document tadi ada folder coba. Nih, coba. Saya akan coba play, saya akan coba nyalakan. Klik. Jadi sesi kali ini saya akan membahas tentang ini. Saya punya mainan baru. Itu hasil dari langsung jadi video kita dengan durasi berapa tadi. Itu langsung jadi, kita merecord screen, ada di layar kita berupa video, yang direkam dia video. Kalau misalkan kita merekam membuat sebuah video pembelajaran, ya tinggal modalnya pakai apa, modal bentuknya pakai apa. Misalkan biasanya pakai PowerPoint, ya udah PowerPoint itu di slideshow, saya langsung tunjukkan aja. Misal saya pengen ini ada satu slideshow, misalkan ada satu slide PowerPoint, ini tinggal saya slideshow aja. Saya slideshow. Setelah itu saya record. Saya klik record, ini saya pakainya rectangular region. Saya klik record, nah areanya saya select area. Ini warna merahnya terlihat ya, ini warna merah. Biasanya saya sisakan sedikit di bagian bawah, tidak full biasanya. Lepas, setelah itu di bagian bawah nanti ada kendali kita yang kayak tadi untuk pause, play dan sebagainya. Saya akan coba record ya, saya akan coba rekam ini. Misalkan saya menerangkan sebuah materi. Nah, di materi bahan dasar PowerPoint, misalkan aja. Saya klik start. Ini adalah salah satu Windows operating system yang ada di Windows. Misalkan ini adalah Windows XP, ini adalah Windows 7, ini adalah Windows 8, dan ini adalah Windows 10. Nah, terlihat ini saya lagi zoom nih. Warna hijau ini akan terlihat di layar, nanti hanya warna hijau ini, tinggal saya gerak-gerakan aja, maka ini lagi zoom. Kalau kembali lagi berarti mencet lagi. Kembali ke latar normal. Kalau udah, saya klik kendali kita di bagian bawah gini, klik. Setelah itu mau save, record atau discard, saya klik save, misalkan selesai. Setelah itu sama kayak tadi, misalkan saya namai coba 2, saya klik save. Defaultnya di My Document ya, saya klik save. Setelah saya klik save, saya akan coba cek hasilnya kita tadi seperti apa.
Saya coba masuk ke My Dokumen, setelah itu coba 2, saya coba klik untuk menyalakan hasilnya. Ini hasilnya nih. Ini adalah salah satu Windows operating system yang ada di Windows. Misalkan ini adalah Windows XP, ini adalah Windows 7. Nah, pada saat yang tadi saya mencoba untuk ini ya, apa namanya? Ada posisi yang tadi zoom in sama zoom out. Itu ada di bagian ini nih. Ini adalah Windows 10. Nah, ini adalah posisi tadi saya melaksanakan zoom in sama zoom out. Terlihat ya di bagian latar apa namanya? Tampilannya jauh lebih besar. Jadi itu kembali ke mencet zoom in sama zoom out. Itu hasilnya. Jadi sangat sederhana dalam kita membuat sebuah video pembelajaran atau rekam layar lah, mau dimanfaatkan untuk rekam layar, untuk video pembelajaran, untuk merekam sebuah momen, misalkan ada meeting Zoom, meeting dengan Google Meet, meeting dengan apa, silahkan bisa langsung di capture screen, record screen, bisa direkam jadi nanti sebuah hasilnya dalam bentuk video. Itu hal yang simple dan saya yakin semua pasti bisa, karena dia bisa hidup, dia bisa nyala di semua operating system punyanya Windows, sampai yang paling tua punya XP pun bisa dia jalan. Gitu ya. Videonya udah panjang banget, sorry. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silakan dimanfaatkan. Jempol ke atas kalau memang suka, jempol ke bawah kalau memang nggak suka. Tulis kolom komentar kalau berhasil, kalau belum berhasil tulis juga di kolom komentar pengen video tutorial yang apa. Boleh juga request di kolom komentar ya, kalau sekiranya saya bisa, saya terjemahkan dalam video tutorial selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap social distancing, salam untuk semuanya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini dan oh iya, banyak yang tanya ke saya tentang ini. Semua konten saya dari video ke-1 sampai video ke terakhir, insya Allah update 1 hari 1 video. Silahkan cek di sini ya, bit.ly/fitmufid, FID. Silahkan cek aja, insya Allah 1 hari nambah 1 video. Terus jika ada kawan-kawan yang tertarik untuk mendukung saya agar selalu berkarya setiap hari, silahkan klik bit.ly/konten mufid. Semoga kita senantiasa selalu dalam keberkahannya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.